Allahumma amin. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, dalam kitab Masaibun Nas min Maqayidis Syaitan itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 4 golongan. Berapa? 4 golongan. Yang pertama, qaumun khalaqahumullah li khidmatihi wa jannatihi. Yang pertama adalah golongan yang oleh Allah diciptakan untuk melayani Allah, dalam arti di sini melayani agama Allah, dan surga juga diciptakan untuk mereka. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, para ulama, para hukama, para sholihin yang berjihad di jalan Allah, yang melayani agama Allah. Dan tentu saja termasuk golongan ini adalah mereka yang juga melayani orang-orang yang melayani agama Allah. Jadi Allah menciptakan golongan ini untuk melayani agama Allah, dan juga surga diciptakan untuk mereka. Kemudian yang kedua, qaumun khalaqahumullah li khidmatihi wa la jannatihi. Ini yang bahaya. Jadi kelompok kedua ini adalah golongan yang oleh Allah diciptakan untuk melayani agama Allah, tapi surga tidak diciptakan untuk mereka. Kira-kira siapa mereka? Apa ada yang tahu? Halo? Yaitu golongan yang melayani agama Allah, tapi sayang, sungguh sayang, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Melayani agama Allah sudah baik, dia ibadahnya baik, tapi sayang disayang, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Itulah kenapa kita tidak boleh mengandalkan amal, tidak boleh menyombongkan amal. Oleh karenanya para ulama, para kiai, dan para kekasih Allah itu pasti doanya Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Karena meskipun amalnya kelihatan baik, takutnya pas pada terakhir kali mau menjemput ajal, oleh Allah dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Ini ada cerita, tapi ceritanya agak panjang. Mau mendengarkan? Siap. Jadi ceritanya ini salah satu contoh kelompok yang kedua. Ini menimpa Kiai Barsisoh. Pernah tahu Kiai Barsisoh ya? Jadi Kiai Barsisoh ini wakilah ibadahnya kurang lebih 70 tahun. Santrinya 60.000. Jadi santrinya ini bisa ngeber. Dorina alim, dorina hebat Kiai Barsisoh. Dan Kiai Barsisoh ini ibadah selama 70 tahun, tak keluaran bedhe musola menolong. Konsepnya tak pada usul masjid, atau istilahnya beliau ini ada di mihrab. Suatu ketika setan musyawarah. Jadi kelompok persatuan para syaitan ini musyawarah. Apa kata ketuanya? Ayo, siapa yang bisa menjatuhkan Barsisoh agar dia mati dalam keadaan su'ul khotimah? Selain kata saya sanggup, tak sanggup, bergeluh. Orangnya terlalu alim, ahli ibadah, tak berbuk, saya gudeg. Di situ setan yang maju, 30 Pak Ketua, saya siap untuk menjatuhkan Barsisoh. Dan ternyata setan ini adalah setan yang paling hebat di antara yang lain. Kan setannya kan beda tingkat. Nah, mau setan saya gudeg ya, otomatis tingkatannya tinggi. Mau saya gudeg santreh ya, anggaplah setan kelas kelas satpam. Lagi aku dengan setan datang saya gudeg, ada menjela lembu cibit dari ini. Jadi setan itu juga ada tingkatannya, ada levelnya. Kalau polisi ada yang jenderal. Nah, setan yang diutus
menggoda Kiai Barsiso ini tepat ke jenderal. Singkat cerita, Kiai Barsiso ini didatangi oleh rombongan kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja dan punya keponakan. Raja asli suku Mongol diganti oleh adiknya. Raja ini yang sudah meninggal punya 4 anak ya. Setelok laki, sesitung bine. Sebine ini kerot luar biasa, tapi hidup gangguan jiwa. Ketika tampil lagi ke Kiai Barsiso. Singkat cerita, oleh Kiai Barsiso ini diobati pas beres. Tapi sama kakaknya yang 3 ini belum dijemput. Datang setan jenderal datang. Barsiso, masa tak terlalu menjadi tenang. Julilah, kepotong tentu tak hidup di sinau. Ini kan di hutan. Kuat ini pada Kiai Barsiso. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kuat benteng pertahanan imannya. Tabenya pada setan tak putus asa karena visi dan misi mencari teman di neraka. Sebab tidak ganjan setan. Udah boleh. Akhirnya ketika siapa ini sang putri ini sudah sembuh, pas kita boleh, udah boleh setan, pas kita jauh dalam bidang, jadi terbuka. Akhirnya digoda lagi oleh setan. Kiai Barsiso tergoda. Ini keeman setan terlalu kuat. Karena kalau Kiai setannya lagi jenderal dia. Singkat cerita sudah berzina dengan putri ini. Tapi putri ini kan gila di luar kesadaran. Akhirnya ekor lebih setan Barsiso berandri mau ketemu terus belum memakai boleh lah gunung tak kira pada saya tahu. Akhirnya singkat cerita Ebendem setelah dibunuh Ebendem setelah dikubur, akhirnya Kiai Barsiso merasa aman-aman saja. Ternyata setan segala abude pas datang ke mempenan kakak putri tadi menceritakan kisahnya. Kan mimpi beda saya mimpi nyata bisa mimpi memang dari setan. Dan ini mimpinya datang berulang-ulang. Kakak tak percaya. Singkat cerita akhirnya setelah melalui proses yang panjang, Kiai Barsiso dieksekusi karena sudah mengaku salah. Apa kata setan yang tadi? Barsiso, kamu setelah ini akan dihukum pancung. Marah tolong lebih kok, nyebel kok kesetiaan. Jangan Barsiso. Jangan kok saya nyembel. Jangan kok dia salib perkara paten. Tak usah sujud lebar, cuma akan tebelilah sebagai isyarat kalau kamu menyembah saya. Pas pun akan langsung dieksekusi mati. Inilah akhirnya Kiai Barsiso mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi memang ada golongan yang seperti ini, melayani agama Allah tapi surga bukan untuk dia. Contohnya orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kemudian kelompok yang ketiga, qaumun khalaqahumullah la li hikmatihi wa la jannatihi. Golongan yang ketiga adalah golongan yang oleh Allah tidak ditugaskan untuk melayani agama Allah, tapi juga tidak dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira siapa golongan ini? Orang kafir. Jadi orang kafir memang taalatin agama Allah dan memang tidak disediakan surga, karena pada akhir dari hidupnya, the end of the life itu etonoh dalam neraka. Na'udzubillah. Kelompok yang terakhir, qaumun khalaqahumullah la li hikmatihi lakin khalaqahumullah bi jannatihi. Golongan yang oleh Allah memang tidak diciptakan untuk melayani agama Allah, tapi surga diperuntukkan untuk mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir, tapi pada akhirnya mereka mati dalam keadaan Islam.
dalam keadaan membaca syahadat, tidak melayani agama Allah, tapi ketika mati bersyahadat dan taubat. Atau bukan orang kafir, orang yang penuh dosa, tapi ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi golongan yang pertama. Khalaqahumullah bihikmatihi wa jannatihi, Allahumma amin. Atau orang-orang yang melayani agama Allah, ini juga masuk kategori yang pertama. Yang pertama, seperti pada masa Nabi, para sahabat membantu Nabi, para tabi'in membantu sahabat, para tabi'in membantu tabi'in. Jadi seperti itu. Jadi dalam Islam itu harus saling menolong dalam kebaikan. Semoga kita termasuk golongan yang pertama, golongan yang melayani agama Allah, dan golongan yang oleh Allah disiapkan untuk masuk surganya. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Astagfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.